aku match sama Andrian di Tinder. Nah waktu itu kita temenan bertiga nih. Ternyata teman aku yang satu itu juga match sama Andrian di Tinder. Jadi mereka berdua sama-sama match gitu. Dan mereka berdua itu sama-sama chattingan sama Andrian kayak gitu. Banyak tingkah sih ya. Emang anaknya, kayak Cora itu terlalu banyak tingkah, terlalu lincah tengil gitu. Model. Tuh kalau dari dulu tuh kalau jalan kayak sok banget gitu. Ya, betul. Kalau jalan tuh kayak gayain tuh sok gitu. Nakal sih Andrian ya. Gitu, usil lah. Waktu itu sempet denger kasus lah ya. Andrian jailin teman, terus sempet kalau nggak salah itu berantem sama teman. Berantem sampai diskorsing, sampai saya dipanggil. Ternyata setelah kenal memang usil banget sih. Memang usil banget. Nah cuman bisa dibilang juga temperamen ya. Banyak sih ya, soalnya juga orangnya sabar, nggak pernah marah sama sekali dalam hidup. Aku kenal soalnya temenan baik 10 tahun, nggak pernah sekalipun soalnya itu marah sama aku atau marah sama yang lain kayak gitu. Karena dia sabar banget, keibuan banget. Udah keibuan banget dan kayak udah bisa gitu loh istilahnya. Bercanda oke, serius Iya. bisa juga orangnya. Fleksibel orangnya. Karakternya tuh, anaknya tuh riang ya. Kalau orang lama di Pasar Atom itu pasti kena Andrian. Anak yang nggak sandalan biasanya. Masa kecilnya, masa bayi juga dihabiskan di Pasar Atom. Soalnya saya kan sudah punya toko di Pasar Atom ya. Jadi anaknya tiap hari dibawa ke Pasar Atom, sekalian jaga toko. Jadi dia umur bisa jalan, sudah umur 4-5 tahun dia sudah tahu lingkungan Pasar Atom semua. Jadi aku kalau waktu pas dia itu playgroup, aku suruh masuk di dalam kelas. Terus pokoknya lengket gitu loh. Terus habis gitu guru-gurunya bilang loh, ayonya sama ibu aja. Enggak, kalau nggak ada mama dia nggak mau belajar. Dia masih umur kelas 4 SD aja sudah bisa naik LAN. Jadi ke sekolah, pergi sekolah, pulang sekolah itu naik LAN sendiri. Setiap kali dia show apa-apa, saya mesti barengi dia gitu loh. Pernah sekali itu DE jalan-jalan di Atom, nggak pulang. Sudah waktu itu tutup toko sudah tutup semua, DE tetap belum pulang. Tak cariin sampai nangis. Nggak tahu DE sembunyi di toko orang, di bawah toko orang. Kan ada toko mainan. Jadi DE mainan di bawah. Tak lewatin tokonya kok nggak ada orangnya. Niatnya kayak high class sekali sih dia. Artian cece-cece Surabaya gitu. Kalau saya kan dari itu ya, dari Kalimantan yang ya udah nggak pernah lihat sosok cece-cece kan. Terus di fakultas yang sama ada 3 gerombolan Cina-Cina semua gitu ya, cewek-ceweknya gitu. Jadi kayak ngeliat high class nih, nggak bisa kesentuh gitu. Andrian sebenarnya orangnya juga pertama ngelihat juga dia tuh kayak ini ya, kayak bikin orang itu ngerasa kalau dia tuh orangnya ramah, baik kayak gitu. Cuma orang-orang itu suka manggil dia Korak kan. Soalnya dia katanya kalau main futsal kasar atau gimana aku juga nggak tahu sih. Tapi panggilannya Korak gitu. Ya emang Cora sih awal-awal Sesuai kenal. namanya. Aku nggak tahu awalnya siapa sih manggil Cora. Kayaknya sama-sama teman futsal itu yang manggil Cora. Karena modelnya juga tengil. Ganteng sih dulu, emang dia lumayan eksis ya di SMA. Jadi banyak banget teman aku tuh yang kayak gosipin, ih Koko ini ganteng gitu. Dari awalnya yang bisa dibilang berandalan lah ya. Saya kenal waktu itu, bukan kenal ya, tahu aja ya latar belakangnya Andrian. Wah ini berandalan nih. Begitu kenal di kuliah, mungkin agak jaga diri saya karena tahu kan ini latar belakangnya dia nih berandalan. Takut kena masalah di kuliah. Nah, terus ternyata begitu kuliah saya kenal, oh oke juga orangnya, oke juga. Orangnya asik sih, terus isi Orangnya nggak going. neko-neko juga. Terus Cora nggak neko-neko, terus kita kayak gampangnya ngeblend, membahas apapun juga bisa sama Iya. Cora kayak gitu. soalnya dari dulu pintar nyanyi. Terus cabdi waktu kecil. Karena dulu soalnya gendut banget ya, lucu sih. Impresinya lucu itu aja. Berdua ke SMA gendut banget, kita diet bareng. Pokoknya siklusnya masih sama. Kalau aku kurus, soalnya kurus. Kalau aku gendut, soalnya gendut.
aku kurus lagi, Sonya kurus, kayak gitu terus ya dalam hidup kita. Makanya kita tuh sering kayak ada match-nya gitu loh. Jadi makanya aku ngerasa Sonya itu beda sama teman-temanku yang lain ya. Walaupun aku punya banyak teman, Sonya punya banyak teman, tapi kita pasti punya kayak chemistry tersendiri gitu. Aku bahkan sempet janjian sama Sonya ya, sampai kita mati pun kita harus tetap liburan barengnya kayak gitu. Orangnya sangat baik dan makin beranjak dewasa sih sangat dewasa dan tahu kondisi gitu. Harus menempatin diri di mana. Makanya secara pertemanan juga sangat banyak. Dari trio itu pun aja aku melihat dia itu kayak yang paling dewasa. Kelihatan yang paling mateng dari secara personalize-nya, dari kebiasaannya. Dia kayak beda lah. Kalau misalnya pada saat kuliah kalau dia ngomong tiba-tiba ada cowok yang ngajak dia merit, I think dia pasti langsung bisa. Ya nggak pernah marah. Dia tuh nggak pernah marah. Terus kalau papanya teriak itu nangis sudah. Gitu loh. Teriak sedikit sudah nangis ya. Terus Sonya kalau marah nangis. Jadi sudah, aku nggak mau marahin Sonya lagi gitu. Iya. Maksudnya Anaknya tuh diem. Diem dan perasaannya halus gitu loh. Dia cukup care lah ya orangnya ya. Ketika saya butuh bantuan apapun, kalau bisa dia bantu, pasti dia bantu. Apa ya, orangnya niat dan sangat-sangat care. Itu apa yang utamanya sih. Soalnya itu sangat care sama orang. Apalagi kalau kamu kesusahan, dia nggak usah kamu minta pun dia akan bantu kamu gitu. Kadang-kadang diam-diam bisa ngirim atau apa gitu, atau nanya keadaanmu, at least nanya it's okay sih. Maksudnya yang waktu zaman covid itu ya dia juga ada update juga keadaan gimana segala macam. Jadi selama kita kena COVID, DE yang ngurus semua. Ngurus papai sampai cari nol dokter, cari nol rumah sakit, ngurus obat deh. Kayaknya waktu itu DE pertama kali nganter ke rumah sakit, dokter bilang kayaknya papa sudah tinggal tunggu hari. DE begitu pulang ke rumah malam langsung nangis-nangis. Terus tak bilangin kamu harus percaya, papa orang kuat pasti kuat. DE sehari bisa 3 kali ke rumah sakit. Sampai DE persiapin semua obat, sak plasma, sak apa semua DE yang ngurus. Dia cari semua lah. Itu yang menunjukkan DE kalau DE itu benar-benar siap untuk sekarang ini. Untuk nikah. DE orangnya itu jangankan nikah, mau pacaran aja pamit dulu. Itu kalau nggak salah dari Tinder ya mereka orang kenal ya. Dan Sonya sama Andrian ini, dari Andrian ya, dari sisi Andrian itu nggak ngerti kalau misalkan Sonya ini ternyata teman SMA. Sonya waktu itu cerita sih kayak aku match sama Andrian di Tinder, cuma aku kayaknya cuma temenan doang, kayak temen chat doang, soalnya kayak nggak ada intensi apapun gitu. Malah temanku yang satunya yang udah naksir kan sama Andriannya. Tapi seiring berjalannya waktu loh, kok ternyata Sonya ini yang malah lebih intens sama Andrian. Jadi PDKT-nya seperti itu tutupin juga, karena Chelsea kan tahu nih maksudnya. Gitu. Jadi sempat tutupin dulu dan kayak Sonya tuh selalu bilang enggak dekat kok, enggak mungkin dekat gitu. Tapi di belakangnya ada jalan sendiri, ada catatan yang lumayan sering gitu. Aku rasa Sonya itu semakin lanjut lebih dalam sama Andrian, padahal awalnya itu kan kayaknya dia nggak seberapa tertarik ya. Soalnya kayaknya Andrian itu effortnya lumayan gede ya. Orang effort banget sih waktu PDKT. Jadi kayak kita lagi acara ulang tahunku, makan-makan, tiba-tiba dia menghilang, pamit, aku pulang ya, mau kemana? Mau jemput Sonya habis latihan. Jadi dia walaupun Sonya nggak balas, walaupun Sonya nolak, kayaknya dia tetap maju terus. Jadi makanya mungkin Sonyanya luluh ya hatinya karena ngeliat Andrian kok ternyata orang yang baik, orang yang pantang menyerah. Melihat masa depan kah? Kacau. Dulu mantan-mantannya bawa mobil, mantan-mantannya Sonya ya, pada bawa mobil ketika ngapel. Dan si Andrian begitu ngapel naik motor. Jadi DE kalau mau ngajak Sonya jalan, pasti ke pasaran Atom dulu, ganti sepeda motor. Sepeda motor di Atom, mobilnya dipakai. Sonya itu agak takut ya ngenalin Andrian ke mama papanya, soalnya waktu itu Andrian memang bener-bener orang yang belum punya kerjaan, terus kemana-mana naik motor. Pertama kali ketemu
naik motor. Waktu itu mungkin menurut dia si keluarga Sonya kok ini naik motor, deketi hatiku kok naik motor. Nah, kerasa minder gitu loh si Andrian. Kalau aku kan mau melihat begitu, aku nggak ngeliat sisi itunya sih. Karena memang kan kita tahu bahwa mereka kan dari awal ya, maksudnya mereka kan masih baru kuliah, baru selesai kan. Nah, aku fine aja sih. Mereka naik motor, cuma kan kalau papanya kan takut naik motor, takut kecelakaan, itu aja sih. Kalau kita sih nggak ada masalah itu. Yang penting tuh hatinya dulu, anaknya gimana, kepribadiannya gitu. Dia bisa buktiin ke Sonya dan ke keluarganya Sonya ya. Andrian ini seperti apa gitu loh. Bertanggung jawabnya itu seperti apa sama Sonya. Seserius apa sama Sonya. Dia berhasil buktiin sih menurutku. Dari dulu bawa motor, sekarang sudah bisa bawa mobil. Mobilnya dulu apa, sekarang mobilnya apa. Sampai beli rumah pun tahu. Saya tahu kalau itu. Sonya itu cocok banget sama Andrian. Kenapa? Soalnya secara fisik aja bisa dilihat ya, mereka berdua sama-sama tinggi. Kalau jalan bareng udah kayak couple goals kayak gitu. Terus secara personality, aku selama kenal Sonya 10 tahun dan aku tuh ngerasa kayak mereka itu jarang ada konflik yang parah banget. Cuma selama ini dan bertahan lama untuk hubungannya itu sangat sehat menurut saya dibanding yang lain yang kadang kelahi nggak jelas gitu ya. Ini kayak nggak pernah kelihatan sih ya. Lain aku sama dia juga pacaran masih tengkar. Itu nggak pernah. Ya, makin mendekati hari hanya ini, nah terasa beda. Terasa apa Tante? Rasanya setelah mendekati hari ini apa yang Tante rasakan? Hilang. Ada banget ya yang hilang karena di sini prioritas dia juga bukan main-main lagi, bukan belajar lagi, tapi lebih ke cari duit, terus bangun keluarga. Nanti kalau punya anak pasti fokus ke anaknya gitu. Tapi ya life must go on ya. Jadi aku sebagai teman baiknya Sonya juga happy banget Sonya bisa di titik ini, bisa ngomong. Apa mah? Iya sih, cuma beda keadaan aja gitu loh. Soalnya kemarin kan sama aku gitu loh dulu. Terus sekarang kayak ya mendekati hari H gini kan, ya mau nggak mau kita memang harus mendoakan ya jalan terbaik Sonya sama calonnya. Ya semua Tuhan yang ngatur lah. Ya saya happy sih sudah ada pasangannya. Cuma secara keibuan kan memang beda ya, gitu loh. Mah, aku itu loh paling sayang sama mama. Terus, iya kamu sayang mama, tak gituin. Kamu nanti kalau punya istri ya gimana? Iya kalau saya punya istri, nanti kalau An punya istri, setengah itu kasih sayang saya kasih mama, setengah lagi saya kasih istri saya. Dia ngomong gitu. Kamu kok separuh-separuh, berkurang ya kasih sayang mama. Iya ma, kan sudah ada 2 kata gitu. Terus kok kamu nanti punya anak? Kalau punya anak sepertiga katanya gitu. Loh, mama berkurang lagi tak gituin, ketawa dia. Terus kamu punya anak 1 lagi, berkurang lagi ya? Oh enggak, mama enggak usah khawatir. Mama tetap sepertiga, istri sepertiga itu dibagi anak 2 katanya gitu. Itu cerita dulu ya, kecil itu ya. Dia cerita gitu, kita rasanya hati mama itu pasti paling seneng diceritain gitu. Aku percaya sih Adrian bisa ya, bisa ngomong, bisa nuntun Sonya, ya buat Sonya untuk punya spirit ya, kekuatan supaya dia tuh bisa stuck gitu, jadi istri, jadi pendampingnya dia. Ya saya coba pesen Sonya jangan dibuat nangis saja, itu aja. Kamu harus membahagiakan aja. Dia pasti tahu dan mengerti. Soalnya saya percaya dia pasti bisa. Anaknya pasti bisa. Jadi sudah nggak usah pesen-pesen. Soalnya saya lihat dia bisa menyayangi papa mamanya,
bisa sayangi Sonya. Sudah cukup. Sonya, Andrian, semoga lancar terus hubungan rumah tangganya. Karena ini bukan main-main ya, dalam artian kalian udah nggak bisa tengkar gara-gara hal kecil-kecil, mungkin kalau misal dulu ngambek-ngambek gitu. Cuma aku lihat sih kalian nggak pernah tengkar ya. Nah, aku berharap kalian bisa keliling dunia, punya anak perempuan. Soalnya mereka punya anak, pengen punya anak perempuan, namanya kalau nggak salah dikasih nama Jenel kayaknya, anaknya mereka berdua itu udah dibikinin nama dari lama anak-anaknya. Terus buat Sonya ya terutamanya, kamu jangan lupa ya, aku kan temen liburan kamu dari sebelum kamu kenal Andrian. Jadi sampai tua pun kita tetap liburan bareng ya, sampai kalian punya anak cucu tetap liburan bareng ke Jepang, Korea dan lain sebagainya. Seharusnya sudah ya. Sudah ya, oke. Sudah kok, cukup Om Nathan. Makasih banyak. Di sini dulu. Bapak itu Mbak Ana, saya nggak ikut dengar. Oh iya itu, memang di sini. Nggak sadar juga. Anaknya nangis mah. Masa? Enggak. Hah? Masa nangis? Mama yang mau nangis jadi.